Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Majelis Nurul Iman Telkom yang berbahagia. Kita sangat bersyukur kehadirat Allah bahwa dalam kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka halaqah ilmiah. Kita melanjutkan kajian kitab hadis At-Targhib wa Tarhib yang insyaallah hari ini adalah di pertemuan yang terakhir ya. Pada pertemuan kita yang ke-494 hari ini adalah pertemuan yang terakhir insyaallah ya, dan kita bersiap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita bisa beralih kembali kepada kitab-kitab hadis yang lain yang sungguh sangat banyak ya di dalam keilmuan Islam, maraji' atau referensi kitab hadis yang bisa kita pedomani guna memperdalam pengetahuan kita dalam agama, utamanya dalam pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini adalah kajian tentang budak ya. Di mana yang terakhir kita kemarin sudah membahas tentang ancaman memperbudak orang merdeka. Nah, pada hari ini tinggal ada dua bab ya, dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mukatabah. Mukatabah dari kata-kata kataba yukatibu. Sighahnya fa'ala yufa'ilu, artinya adalah saling berakad, saling menulis. Jadi antara satu orang dengan yang lainnya mereka saling menulis dari kata-kata kataba. Berarti keduanya mengikat janji. Nah, dalam istilah perbudakan, mukatabah artinya adalah seorang hamba yang bertransaksi kepada tuannya, kepada sayyidnya, pada majikannya, bahwa dia siap untuk memerdekakan dirinya ya dengan cara membayar atau mengangsur bayaran untuk dirinya sampai batas waktu yang disepakati oleh mereka berdua. Nah, ini diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur ya, di juz 18 ya, di ayat yang ke-33. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Ya, masih ada sambungan ayatnya ya. Tapi khusus yang membahas tentang mukatabah adalah ayat yang kita baca ini awalnya. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ, dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian. Ya. Fakatibuhum, maka tulislah, hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka. In alimtum fihim khaira, jika kalian melihat ada kebaikan pada ya perjanjian itu. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan tunaikanlah kepada mereka budak-budak kalian dari harta benda yang Allah telah karuniakan kepada kalian semuanya. Ya. Ini sungguh aturan yang sangat mulia dalam agama kita, di mana seorang budak ya, yang dari dulu kita katakan Islam sudah ingin menghapus perbudakan dengan cara menetapkan hukuman-hukuman pada jinayah atau pelanggaran-pelanggaran tertentu dengan cara menebus ya, dengan memerdekakan budak. Nah, pada pada ayat ini Allah mengatakan, seandainya ada budak yang ingin mengadakan transaksi dengan kalian, ingin untuk memerdekakan dirinya, maka tunaikanlah perjanjian itu. Jika kalian melihat ada kebaikan ya pada perjanjian itu. Ya. Ada riwayat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, pada hadis yang kita baca dalam bab ini. Wa kana Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yaqul, sa'ala Sirin radhiyallahu anhu ayyukatibani. Anas bin Malik itu punya seorang budak namanya Sirin. Ya, suatu hari Sirin ini menemui Anas untuk bermukatabah.
Fa abaitu, kata Anas, aku tidak mau, aku enggan. Wa kana katsiral mal, padahal Sirin adalah orang yang memiliki harta benda yang banyak. Fantalaqa ila Umar, kemudian Sirin pergi ya menuju kepada Umar radhiyallahu anhu. Faqal, kemudian dia berkata, Umar berkata kepadaku, katibhu, wahai Anas, adakan mukatabah di antara kamu dengan Sirin. Fa abaitu, lalu aku enggan. Fadorobani bidirrati, lalu Umar memukulku dengan cemetinya. Watala Umaru, dan kemudian Umar membacakan ayat kepada saya, fakatibuhum in alimtum fihim khaira, al-ayah. Seperti yang kita baca tadi pada An-Nur, ya di awal pembahasan kita tentang bab mukatabah ini. Ya. Jadi ternyata Anas bin Malik pun pernah diperingatkan keras oleh Umar Ibnul Khattab karena beliau tidak mau menunaikan mukatabah dengan hamba sahayanya yang bernama Sirin. Ya, ini sesuatu yang ya, sangat indah di dalam Al-Quran, di mana ketika seorang sahabat mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Inilah ibu yang dirahmati Allah, ya, meskipun ini tidak up to date untuk zaman kita hari ini, setidaknya kita tahu tentang kandungan ayat tadi dan asbabun nuzulnya, ya, serta bagaimana aplikasinya ya, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam li ummi Salamah. Nah, ini hadis tentang bagaimana seseorang mengadakan muasyarah atau hubungan ya dengan seseorang yang sudah statusnya hampir berubah dari seorang budak menjadi orang merdeka. Ya, dulu pernah kita pelajari tentang hal menutup aurat dan melihat aurat orang lain. Ya. Nah, aturannya di dalam fikih, seorang boleh melihat aurat budak wanita ya seluruh tubuhnya fima baina surrah war rukbah. Nah, kecuali anggota tubuh antara lutut dan pusatnya. Ya. Begitupun sebaliknya. Ya. Maka ketika status seseorang sudah berubah dari seorang budak menjadi orang merdeka, maka perlakuan Islam pun berbeda dalam muamalah atau muasyarah kesehariannya, termasuk dalam hal melihat aurat ya budak atau orang merdeka. Tentu diatur dalam aturan yang berbeda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ummi Salamah. Nabi berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza kana li ihdakunna mukatib," apabila salah seorang di antara kamu memiliki budak mukatabah, budak yang dalam proses dia memerdekakan dirinya, wa kana indahu ma yuaddi, dan pada diri budak itu ada sesuatu yang dia bisa tunaikan, artinya pembayarannya, fal tahtajib minhu, hendaklah kalian menutup diri, hendaklah kalian menutup aurat kalian minhu, dari budak mukatabah itu. Ya, jadi seorang budak mukatabah yang sudah mengangsur kepada tuannya, meskipun dia belum lunas angsurannya, tetapi dia sudah ya memiliki harta untuk melunasi dirinya untuk merdeka di hadapan budaknya tadi, maka status seorang budak tadi sudah berubah. Dia sudah mirip dengan orang merdeka, sehingga seorang majikan perempuan tidak boleh dia ya muasyarah dengan sebebasnya, ya muamalah dengan sebebasnya. Dia harus menutup diri dari ya budak yang ya sudah dalam proses mukatabah, mau memerdekakan dirinya tadi dengan majikannya. Ya, sungguh aturan yang sangat indah dalam agama kita, di mana seseorang diatur dengan aturan-aturan sesuai dengan syariat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ibu-ibu, dan kita memasuki kepada hadis yang terakhir dari bab tentang budak ini, yaitu ancaman menjual ummul walad. Ya. Ini unik ya. Kajian dalam fikih itu untuk istilah budak itu macam-macam. Ya, ada istilahnya budak mukatabah, ada namanya budak ummul walad. Ya, ummul walad itu secara bahasa ummun artinya adalah ibu, al walad artinya adalah anak-anak. Berarti ibunya anak-anak. Ya, ummul walad dalam istilah raqabah artinya adalah seorang majikan yang menggauli budak perempuannya, lalu dari hasil percampuran tadi, ya budak ini melahirkan anak. Ya, maka budak ini statusnya berubah dari budak biasa menjadi ummul walad istilahnya.
Nah, kalau dia menjadi ummul walad, maka ibunya ini tetap menjadi budak, tetapi dia tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Dan ketika tuannya yang menggauli dia tadi itu meninggal dunia, maka dia langsung menjadi merdeka. Ya. Tetapi bagaimana status anaknya? Status anak dari ummul walad adalah dia terlahir dalam keadaan sudah merdeka. Dia terlahir sudah dalam keadaan merdeka. Ya, ini ya aturan agama kita dahulu tentang bagaimana memposisikan seorang ummul walad. Nah, ini ada hukum khusus tentang ummul walad. Bismillahirrahmanirrahim. Ancaman menjual ummul walad. Kana sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'i ummahatil walad. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual ummahatul walad. Ummahat dari kata ummun ya. Ummun itu mufrad. Ummani ummahatun. Ya, ummahatil walad. Wa yaqulu, beliau bersabda, la yuba'na. Tidak boleh ummul walad itu dijual. Wala yuhabna. Tidak boleh dihibahkan. Wala yurasna. Tidak boleh diwariskan. Ya, yastamti'u minhas sayyid. Tuannya sudah pernah ya, mengambil atau mendapatkan kenikmatan daripadanya. Madama hayyan, selama dia masih hidup. Fa idza mata, ketika sayyidnya atau majikannya meninggal dunia, fahiya hurrah, maka dia spontan menjadi orang merdeka. Kashful Ghummah pada jilid 2 halaman 162. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ummahatul walad atau budak perempuan yang sudah digauli oleh majikannya sehingga menghasilkan anak, nah dia punya status seperti itu. Ketika dia masih hidup, ya, dia tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualbelikan. Dan ketika tuannya sudah meninggal dunia, spontan dia menjadi ya, wanita yang merdeka atau hurrah. Ya. Mudah-mudahan kajian ini menjadikan kita semakin kaya akan khazanah Islam. Dan semakin kita memahami betapa Islam memposisikan manusia dalam posisi manusiawi. Ya, di mana perbudakan yang awalnya sudah ada sebelum datangnya Islam, kemudian Islam datang dengan tidak merebut hak yang sudah menjadi milik orang-orang sebelumnya, maka Islam dengan halus menghapus perbudakan tadi dengan cara memberikan diat, memberikan qisas, memberikan hukuman kepada pelanggar-pelanggar ya, dengan cara memerdekakan budak. Ya, zihar dengan cara memerdekakan budak. Apalagi bergaul dengan istri di bulan suci Ramadan, di siang hari Ramadan, maka kafarahnya adalah memerdekakan seorang budak. Membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, kafarahnya adalah memerdekakan budak. Ini hal-hal yang ya sangat indah dalam Islam, di mana Islam ingin menghapus sistem perbudakan ini, tapi dengan cara tidak melanggar hak yang sudah dimiliki oleh seseorang dari mengambil atau ya memiliki budak-budak yang sebelumnya sudah ada dan sudah mereka dapatkan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan yang sempurna selama kita mempelajari kitab At-Targhib wa Tarhib ya, dan di dalamnya tentu kita mendapatkan banyak ya penjelasan-penjelasan dan semakin memperluas pengetahuan kita tentang Islam, utamanya dalam hadis-hadis, statement-statement Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang sangat banyak. Kita masih ingat di awalnya dulu tentang fadilah ilmu, tentang salat, ya, tentang zakat, tentang puasa. Banyak sekali hal-hal yang terkait dengan ibadah kita sehari-hari maupun muamalah kita dalam keseharian kita bersama dengan sesama muslim maupun sesama manusia yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati pertemuan kita di majelis hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.